Ya, aktiva tetap atau aset tetap dan aset tidak berwujud. Ya, jadi eh, aset tetap dan aset tidak berwujud. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan sifat dasar dari aset tetap. Ya, jadi memang di awal ini kita harus tahu dulu karakternya tadi ya. Tadi kas kita sudah tahu karakternya, persediaan kita sudah tahu karakternya. Nah, sekarang aset tetap ini juga karakternya apa ya? Aset tetap mempunyai umur yang panjang atau permanen. Ya, jadi tadi ya masa manfaat gitu ya. Masa manfaatnya bukan cuma nggak seperti persediaan. Kalau persediaan begitu kita ada, kemudian kita jual udah bukan milik kita lagi, udah selesai urusan. Ya, tetapi aset tetap ini nggak begitu. Kita punya kendaraan, misalnya mobil untuk pengangkutan, ini bisa kita pakai 5 tahun, bisa kita pakai 4 tahun, gitu ya. Jadi mempunyai umur yang panjang dan permanen. Kemudian aset tetap berwujud karena mempunyai bentuk fisik. Ya jelas ya tadi mobil, rumah, ruko, gedung, tanah, gitu ya itu namanya aset aset tetap ya. Laptop, lemari, meja, kursi, nah itu ya itu adalah aset tetap berwujud. Masa manfaatnya panjang. Ya laptop bisa dipakai 4 tahun, kursi bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, gitu ya. Oke. Kemudian dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional. Ya, jadi dipakai tidak ditujukan untuk dijual. Kalau persediaan tadi memang dibeli untuk dijual. Tapi kalau aset tetap ini enggak. Saya kerja butuh meja dan kursi. Nah, dibelilah meja dan kursi. Aset tetap untuk jualan itu tadi. Oh saya perlu komputer, ya. Saya perlu lemari untuk menyimpan dokumen, gitu ya. Jadi ini dimiliki dan digunakan oleh perusahaan tidak untuk dijual, tapi sebagai bagian dari keperluan operasional. Ya, itu disebut dengan aset aset tetap. Ya, klasifikasi biaya yang dibeli, apakah dia berumur panjang ini gitu ya. Jadi maksudnya kalau apa namanya, kalau barang dibelinya itu umurnya panjang gitu ya, bisa bisa untuk lama, maka menjadi aset. Tapi kalau misalnya umurnya panjang nggak gitu ya, kalau tidak ya berarti menjadi beban. Ya misalnya saya beli kertas gitu ya, kertas apa untuk ngeprint gitu ya, A4, F4 gitu ya. Nah ini kan nggak bertahan lama, paling habis dipakai udah selesai. Ya udah dipakai kan sudah nggak bisa digunakan lagi yang kosong. Nah itu berarti menjadi beban. Umurnya nggak panjang. Ya meskipun mungkin masih tersimpan segala macam, tapi kan itu sudah tidak digunakan lagi ya. Tapi kalau meja kan beda ya. Meja ya dipakai terus meja itu. Gitu ya. Nah, apakah aset itu digunakan untuk tujuan produktif? Kalau iya menjadi aset tetap, kalau tidak berarti dia menjadi investasi. Ya, untuk tujuan produk itu tadi ya untuk bekerja, untuk segala macam. Ya, kalau tidak nanti kaitannya berarti dengan investasi. Nah, kemudian semua aset tetap kecuali tanah kehilangan kapasitas. Jadi kehilangan kapasitasnya saat digunakan, kehilangan kapasitas produksi ini diakui sebagai beban depresiasi atau penyusutan. Gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan penyusutan. Jadi meja itu pertama kali kita gunakan sampai dia setelah 5 tahun rusak sudah, nggak bisa dipakai lagi. Nah, gitu ya. Nah, maka eh, dia dikenakan beban depresiasi. Ya, di penyusutan, ya, ada penyusutan. Ya, artinya kan dia dipakai, gitu kan. Kan nggak mungkin misalnya kita beli komputer seharga 10 juta misalnya gitu ya. Kemudian langsung dibiayakan pada saat kita beli. Nanti nggak matching cost ya. Nah, gitu ya, nggak matching gitu ya. Kan kan matching konsep kan kemarin ya. Padahal komputer itu dipakai selama 4 tahun. Nah, berarti dia harus dibiayakan selama 4 tahun. Nah, dibiayakan 4 tahun itu artinya kan tahun kedua bisnisnya juga pakai komputer itu ya harus diperhitungkan dong biaya komputernya. Nah, itulah disebut dengan depresiasi. Artinya alokasi biaya perolehan sampai komputer itu
bisa dipakai lagi. Dan ini disebut dengan biaya depresiasi. Ya, depresiasi secara fisik terjadi dari pengausan atau perusakan saat digunakan karena cuaca atau karena terpakai dan sebagainya ya. Depresiasi secara fungsional terjadi saat aset tetap tidak lagi digunakan pada tingkat yang diharapkan. Jadi misalnya, komputernya udah kuno, baru setahun atau baru 2 tahun harus ganti komputer, ya nggak bisa dipakai lagi, gitu ya. Nah itu berarti secara fungsional. Tapi komputernya secara fisik masih bagus, tapi fungsionalnya udah nggak bisa lagi, oke ya. Itu ada. Nah kemudian em, faktor yang mempengaruhi biaya beban depresiasi itu adalah biaya perolehan, ada nilai sisa, maka kemudian dihitunglah biaya depresiasi. Ya, nilai sisa ini maksudnya gini, komputer ini mau saya pakai atau meja ini mau saya pakai bisa dipakai 5 tahun. Ya, nah ketika tahun kelima itu belum rusak-rusak benar, masih bisa dijual dengan harga berapa? Misalnya saya beli dengan harga 5 juta. Nah, mungkin ya paling nggak nanti jadi kayu bekas ya bisalah dijual 200.000, 500.000 misalnya, kan? Nah, maka 500.000 itu adalah nilai sisa. Gitu ya, itu adalah nilai nilai sisa. Ini juga sama ini adalah estimasi perkiraan. Nggak tahu nanti ternyata nggak ada harganya bisa jadi, gitu ya. Nah, tapi secara akuntansi boleh diperhitungkan nilai nilai sisa. Nah, maka selisih antara biaya perolehan atau biaya pembelian itu kemudian ini kira-kira nanti kalau udah nggak kepake bisa dijual 500.000 itu nilai sisa, berarti ada 9.500.000, maka 9.500.000 inilah di biaya depresiasi. Ya, di biaya depresiasinya berapa lama? Kita perkirakan meja itu bisa berfungsi baik selama 5 tahun. Ya, berarti biaya depresiasi ini dipecah selama lima tahun. Gitu ya, beban depresiasinya periodik ya, dipecah 1 tahun, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Ya, kalau dulu kita beli meja kursinya 10 juta, gitu ya, berarti 10 juta itu dibagi ke 5, dikurangi dulu nilai sisa, berarti 9.500.000 dibagi 5 tahun. Jadi ada biaya 9.500.000 dibagi 5 setiap tahun. Ya, misalnya biaya awal 24.000, masa manfaat 5 tahun, atau manfaat dalam jam 10.000 jam, nilai sisanya 2.000. Ya. Yang didepresiasi adalah 24.000 dikurangi 2.000. Nah, ini adalah kalau menggunakan metode metode garis lurus, artinya 5 tahun ya udah dibagi 5 sama, gitu ya. Nah, itu namanya metode depresiasi garis lurus, gitu ya. Udah dibagi dibagi lama. Jadi biayanya nilai sisa dibagi masa manfaat. Itu depresiasi per tahun. Gitu ya, dibagi 5, 24 kurang 2.000 bagi 5 berarti per tahun ada biaya operasional dari penggunaan meja tadi sebesar 4.400. Ya, atau ada aktifat tetap tadi sebanyak. Oke ya, jadi ini adalah eh, jadi tadi yang kita beli dengan harga 24.000 ini misalnya di awal itu tidak semuanya menjadi biaya pada tahun atau beban pada tahun pembelian ya, tetapi dipecah selama lima tahun sesuai dengan masa masa manfaat. Nah, tinggal metodenya apa? Kalau garis lurus berarti dipecah sama ya. Ada lagi metodenya metode garis lurus ya, tadi dipecah sama ya. Nah, nanti ada istilahnya nilai awal, ada nilai buku. Karena nanti dicatatnya eh, apa namanya, dicatatnya itu adalah 24.000 dikurangi dengan depresiasinya. Ya, berarti ini 24.000 dikurangi 4.400, berarti nilai bukunya pada tahun tersebut ada 15.200. Ya, jadi ininya tidak hilang ya, 24.000-nya nggak hilang. Jadi tercatat terus, akumulasi depresiasinya juga tercatat. Tahun pertama 4.400, tahun kedua udah disusutkan 4.400 lagi, berarti akumulasinya 8.800. Berarti nilai bukunya 10.800. Nah, tapi setiap tahun bebannya tetap 4.400 sampai 5 tahun. Ya, jadi itu
Kalau menggunakan metode unit produksi, nah ini tadi ya, misalnya barang ini bisa mesin ya, ini mesin atau apapun ya, bisa dipakai dalam 10.000 jam. Nah, sekarang udah kepake berapa jam? Nah, gitu. Artinya aja ya, ya, kepake berapa jam, gitu ya. Nah, ini misalnya berarti nilai pemakaian per jamnya adalah 2,2 dolar. Nah, dia udah terpakai berapa jam dikali aja, gitu ya. Eh, Simpelnya begitu. Kemudian ada yang namanya metode saldo menurun, ya. Nah, metode saldo ini mengabaikan nilai sisa. Jadi nilai sisa yang 2.000 ini eh, jangan dipakai, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, saldo menurun ya, mengabaikan nilai sisa, menghitung tingkat garis lurus ya. Jadi ini ya. Jadi kalau misalnya dia masa manfaatnya 5 tahun ya, berarti 1 dibagi 5 sama dengan 20%. Ya. 1 bagi 5 itu adalah atau sama dengan 0,2. Maka pada tahun pertama, tahap pertama hitung dulu berarti 20%. Maka kemudian tingkat garis lurus dikali dengan 2, jadi 0,4. Gitu ya. Jadi 1 dibagi 5 0,2, kemudian dikali 2 0,4. Jadi untuk tahun pertama, biaya aset dikalikan dengan 40%, atau setelah tahun pertama nilai buku yang menurun dari aset dikalikan 40%. Ya, jadi biayanya berapa? Jadi kan konsepnya begini, kalau saldo menurun ini maksudnya gini, mesin yang kita pakai pada tahun pertama mestinya lebih perform dibandingkan setelah tahun kedua, gitu ya. Apalagi tahun ketiga, apalagi tahun keempat, apalagi tahun kelima, itu performanya udah pasti menurun, gitu ya. Nah, sehingga konsepnya penyusutan pada tahun pertama atau depresiasi pada tahun pertama itu jumlahnya harus lebih besar dibandingkan depresiasi pada tahun-tahun berikutnya. Nah, inilah dasar dari menggunakan metode saldo menurun. Hasilnya gimana kita lihat. Tadi ini kan udah ya, angkanya berarti 40%, gitu ya. Nah, 40% ini tapi dari mana, gitu ya. Nah, gini ya, berarti tahun pertama depresiasinya 40% dari 24.000. Ya, berarti tahun pertama depresiasinya adalah 9.600. Akumulasinya berarti masih kata tahun pertama masih 9.600. Nilai buku berapa? 24.000 dikurangi 9.600 adalah 14.400. Oke ya. Tahun kedua berarti menghitung 40%-nya bukan dari 24.000, tapi dari sisa buku. Ya, nilai buku ya, berarti 40% kali 14.400. Berarti penyusutannya lebih kecil kan? Tadi tadi ini 9.600, sekarang 5.760. Akumulasi nilai bukunya 8.640. Tahun ketiga dari 8.640 kali 40%. Dapat nilai buku 5.184. Ya, seterusnya sampai tahun kelima sisanya 3.110, ya ini langsung dibiayakan. Gitu ya. Nah, ini berbeda dengan yang garis lurus. Kalau garis lurus langsung di 5. Nah, ini ya. Nah, kali 24.000 kali 20 ya sama. Kalinya 24.000. Gitu ya. Nah, kalau gitu semakin tahun ke berikutnya itu semakin rendah nilai depresiasinya. Kenapa? Karena konsepnya pasti performa dari aktiva tetap itu akan semakin menurun. Gitu ya. Nah, ini adalah eh, konsep dari biaya atau beban penyusutan. Oke ya, ini kenapa 100? Ini karena ada nilai akhir ya, apa nilai sisa tadi ya. Oke ya, nah ini dianggap tadi nilai buku akhirnya ada eh, apa 2.000 ya. Ini dihitungnya di akhir ya, tapi tidak masuk dalam perhitungan yang di atas ini. Gitu ya. Oke ya, jadi ini tadi apa metode garis lurus, metode saldo menurun, kemudian metode unit produksi.
Nah, itu kira-kira metode yang beberapa metode yang dipergunakan di dalam akuntansi ya untuk menghitung biaya tadi ya beban penyusutan. Biasanya kalau unit produksi itu digunakan di mesin gitu ya. Tapi kalau meja, kursi, lemari itu ya biasanya garis lurus lah gitu ya. Tapi kalau yang mesin produksi itu biasanya eh, ada pilihan ya menggunakan unit produksi. Ya, jadi itu sampai sini ada pertanyaan mungkin untuk beban penyusutan atau depresiasi. Ya, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, ini ada juga merevisi estimasi depresiasi ya. Tapi ini mungkin sebagai pengetahuan aja ya. Sebuah mesin dibeli dengan eh, awalnya 130.000, awalnya diestimasi masa manfaatnya 30 tahun. Nah, tapi setelah didepresiasi selama 10 tahun dengan dan nilai sisa 10.000, mesin ini telah depresiasi 10 tahun dengan metode garis lurus 4.000 per tahun. Ya, berarti nilai bukunya ada 90.000 pada tahun ke-10. Gitu ya. Nah, pada awal tahun 11, masa manfaat diestimasi masih tersisa 25. Jadi dulu salah, gitu ya, kira-kira begitu. Ini bisa 30 tahun nih mesinnya, gitu ya. Tapi setelah 10 tahun, kayaknya enggak deh, ini cuma 25 tahun, paling tinggal 15 tahun lagi, gitu ya, kira-kira ya. Nah, awalnya kan sisa masa manfaatnya 20 tahun ya, dari tahun ke-11 sampai tahun ke-30. Tapi ternyata enggak nih, paling cuma 15 tahun lagi nih mesin kita harus ganti. Nah, nah, maka dengan nilai sisa ini tadi ya. Nah, maka nilai buku dikurangi nilai sisa dan estimasi sisa revisi. Jadi 90. Jadi dari nilai bukunya aja nggak usah dikoreksi 10 tahun yang ke belakang ya. Terlalu ribet ya. Nah, udah yang di sisanya aja yang masih tersisa nilai bukunya 90.000, kemudian dikurangi dengan nilai sisa dibagi 25. Kan ya. Ini dibagi 25. Nah, kemudian 3.000 modal depresiasi tahunan direvisi. Ya, kemudian baru eh, tahunannya kan jadi salah gitu kan ya. Yang kemarin berapa nih? Kemarin kan 4.000 kan. Harusnya 3.400 gitu ya. Harusnya 3.400. Maka jadi harus melakukan revisi. Kemudian yang selanjutnya adalah um, capital expenditure dan revenue expenditure. Ya. Apa nih capital dan revenue expenditure. Expenditure pengeluaran gitu ya. Jadi ketika kita punya mesin gitu ya, uh, expenditure ini adalah meningkatkan efisiensi atau kapasitas mesin operasi atau tidak pengeluarannya, gitu kan ya. Nah, jadi ketika jadi gini kan, mesin itu misalnya oh ini rusak ya udah di repair gitu ya, misalnya diperbaiki. Nah, apakah perbaiki itu meningkatkan efisiensi dan kapasitas operasi? Gitu ya. Kalau misalnya iya, berarti dia menambah nilai akibat tetapnya. Gitu ya. Jadi pengeluarannya ini menambah nilai aktifat tetap dan nanti menambah bisa jadi menambah masa manfaat. Tapi kalau misalnya ini ya meningkatkan masa manfaat atau tidak? Kalau iya berarti ke revenue expenditure ya debit akun diakumulasi depresiasi. Tapi kalau misalnya meningkatkan efisiensi tidak, hanya cuma memperbaiki aja, meningkatkan manfaat tidak. Maka berarti dia masuk ke laporan laba rugi pada tahun tersebut. Tapi kalau misalnya dia meningkatkan efisiensi, berarti menambah nilai asetnya. Kemudian kalau dia meningkatkan masa manfaat, berarti dia akan
menambah nilai atau mengurangi ya, maaf ya. Debit ini berarti kan mengurangi nilai akumulasi. Gitu ya. Kalau mengurangi nilai akumulasi kan berarti nanti nilai asetnya bertambah ya, meningkat juga. Sama sih nilai asetnya bertambah, cuman eh, apa namanya pendekatannya berbeda. Gitu ya, pendekatannya berbeda. Kalau ini menambah asetnya, kalau ini mengurangi nilai akumulasi. Kalau tidak ada berdampak kepada peningkatan kapasitas mesin, ya berarti udah dia biaya di tahun bersangkutan. Ya, mungkin misalnya hanya mesinnya kotor dibersih-bersihin, kabelnya putus, itu kan tidak menambah masa manfaat, gitu ya. Tetapi kalau misalnya overhaul, gitu ya, sehingga mesinnya menjadi bagus lagi, ini bisa bertambah 2 tahun, bisa tadinya kapasitas produksinya 10.000 sekarang bisa meningkat menjadi 12.000. Nah, ini berarti menambah masa tingkat efisiensi. Ya, jadi kemudian capital expenditure dan revenue expenditure ini ya masuk dalam pembelanjaan modal ya. Kalau biaya awal penambahan ya, ini kalau perbaikan-perbaikan besar ini menambah nilai aset, tapi kalau hanya perawatan saja itu masuk ke laporan laba rugi biasa. Ya. Kemudian jadi itu ya, jadi bisa saja nilai aset yang tadinya 10.000 misalnya kemudian meningkat menjadi 12.000. Oke, kemudian selanjutnya adalah akuntansi penghentian aset tetap. Saat aset tetap kehilangan manfaatnya dapat dihentikan ya. Jadi misalnya sudah habis masa berlaku gitu ya, atau sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, itu bisa dibuang, bisa dijual gitu ya, atau bisa ditukar gitu ya. Nah, jadi misalnya oh saya ini komputernya apa Pentium 3 udah nggak bisa nih buat pekerjaan, saya harus ganti dengan Pentium 5 atau Pentium 7. Nah, ini berarti ditukar. Kita tukar aja gitu ya. Yang ini saya jual, tukar tambah. Nah, gitu ya. Atau udah dijual aja. Nanti saya beli lagi yang baru. Nah, itu berarti itu dijual. Atau dibuang. Ini udah nggak ada yang mau beli. Gitu ya. Udah nggak ada yang mau beli. Ya udah dionggokin aja gitu ya. Nah, jual. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, begitu ya. Kira-kira itu pencatatannya. Akun aset tetap harus dikredit ya. Intinya ketika dia sudah dibuang, dijual atau ditukar, akun aset tetapnya dikredit ya, ditutup gitu ya. Berarti kan. Kemudian akumulasi depresiasinya di debit dan mengeluarkan saldo dari buku besar. Dan buku besarnya ditutup. Oke, penghapusan aset tetap di close saja gitu ya. Nah, gitu. Di close. Ini coba contohnya di tadi apa misalnya dijual gitu ya. Kalau ini penjualan. Nah, penghapusan ini berarti dibuang ya. Nah, kalau dia penghapusan berarti peralatannya 25.000 di kredit, akumulasinya di debit 25.000. Ya, menghapus peralatan yang telah terdepresiasi penuh. Ya, karena sudah selesai didepresiasi, berarti udah tidak ada nilainya. Nilainya sudah nol gitu ya. Nilainya secara pembukuan sudah nol. Ya, nilai secara pembukuan sudah nol. Dan kalau dia dijual, nah ini juga ada catatan. Saat akibat tetap dijual, pemilik bisa untung, rugi, atau impas. Ya, jika harga jual sama dengan nilai buku, nah jadi ukurannya nilai buku ya. Nah, ukurannya nanti nilai buku berarti impas. Tapi kalau harga jual lebih kecil dari nilai buku, jadi bukan kemarin saya beli asetnya 24.000 sudah disusutkan selama 2 tahun tinggal 12.000 misalnya, gitu ya. Nah, berarti nilai bukunya kan 12.000. Nah, ini saya jualnya berapa? Kalau saya jualnya 12.000 ya sudah impas. Kalau jualnya 13.000 berarti dapat untung 1.000. Kalau jualnya 10.000 berarti rugi 2.000. Itu ya. Nah, itu
Berarti itu harus apakah untung rugi itu harus dicatat di dalam, artinya harus diakui adanya untung atau rugi secara akuntansi. Ya, jadi untung dan rugi dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai pendapatan atau kerugian lain. Ya, ini contohnya aja. Beban depresiasi 750, akumulasinya berarti sudah 750. Ya, jadi ini nanti mencatat eh, aktiva ya, maaf ya ini belum lupa. Jadi nanti mencatat aktiva itu, aktiva tetap ya, ini khusus untuk aktiva tetap. Jadi misalnya mesin produksi, gitu ya. Mesin produksi misalnya nilainya 100 juta. Ya, ini nilai belinya ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia masa manfaat, misalnya eh, masa manfaat katakanlah 5 tahun. Metode penyusutan garis lurus. Ya, tidak ada nilai sisa ya misalnya ya, tidak ada nilai sisa. Ya, nah, berarti eh, berapa penyusutan ya atau depresiasi ya? Berapa depresiasi? Berarti 100 depresiasi sama dengan per tahun ya, hanya dengan metode garis lurus ya, tahun sama dengan 100 juta bagi 5 tahun. Ya, sama dengan bagi 5 20 juta. Ya, berarti 20 juta per tahun. Nah, berarti pada tahun kedua, tahun kedua ya berarti sudah depresiasinya adalah 2 kali 20 juta. Ya, sama dengan 40 juta. Nah, ini pencatatan secara akuntansi ya di laporan keuangan nanti. Nah, itu berarti mesin produksi 100 juta. Kemudian di sini ada akumulasi depresiasi ya sama dengan berapa tadi sudah berkurang 40 juta. Gitu ya. Sehingga nilai bersih ya mesin produksi net ya. Nah, itu adalah 60 ya. Berarti ini adalah akun debit, sedangkan ini adalah kredit ya, karena lawannya gitu ya, lawannya. Berarti kan mesin produksi ada di debit, berarti ini ada di. Nah, tapi nanti ada nilai bersih atau net dari mesin ini. Nah, ini adalah penyajiannya seperti ini nanti gitu ya. Nah, secara akuntansi nanti berarti mesin produksi di debit, akuntansi depresiasi di. Nah, makanya di sini nah ini ketika ini tadi ya. Nah, ini jadi ketika sudah disusutkan, sudah didepresiasi semua, berarti akumulasi depresiasinya di debit, peralatannya di kredit. Ya, kalau misalnya sudah, kan kalau ini sudah eh, eh, misalnya tahun kedua, ya, tahun kedua berarti nilainya 60. Ya, berarti pada tahun kelima misalnya, akhir tahun kelima, berapa nilai pada akhir tahun kelima?
Ya, nilai akhir tahun kelima, mesin produksinya tetap 100 juta, akumulasi depresiasinya 5 kali 20 juta kan per tahun ya. 5 kali 20 juta sudah disusutkan. Berapa nilainya? 100. Nah, berarti di sini nilai bukunya adalah 0. Ya, nilai bukunya sudah. Tapi tetap disajikan seperti ini, gitu ya. Nah, ini makanya di sini di jurnalnya nanti, gitu ya, dibalik. Ini menghapus, sudah menghapus. Ya, yang tadinya kredit di debit berarti jadi 0, yang tadinya debit kemudian dikredit. Ini ya. Oke ya. Ini adalah pencatatan untuk aktiva tetap. Ya, saya kira sih itu ya yang paling eh, penting. Jadi nanti ini ada juga pertukaran gitu ya. Pertukaran ini juga ada rumus aturan-aturan ya. Tapi intinya eh, apa kalau penghapusan tadi ya mudah langsung. Kemudian kalau ini penjualan juga, kalau penjualan nanti misalnya gini, yang mana tadi ini ya. Nah ini ya. Nah ini misalnya pada tahun kedua nilai buku ya, ini kan nilai buku ya. Ini nilai bukunya 60 juta ya. Kemudian tahun kedua misalnya di tahun kedua ya, di sini aja ya. Tahun kedua dijual dengan harga 70 juta. Tuh ya. Tahun kedua kan nilai bukunya berapa? 60 juta ya. 60 juta. Maka nilai bukunya 60 juta. Maka eh, keuntungan ya, berapa keuntungannya? Keuntungan atau kerugian gitu ya. Maka dia ada keuntungan ya. Keuntungan penjualan aset tetap ya sama dengan harga jual dikurangi nilai ya sama dengan 70 juta kurang 60. Jadi ada keuntungan penjualan aset tetap sebesar 10 juta. Gitu ya. Jadi dari nilai buku ya, jangan dari 100 juta. Tapi dari nilai nilai buku setelah dilakukan depresiasi. Ya, jadi itu adalah untuk jualan. Sama ya, intinya ini nanti di sini. Kemudian kalau pertukaran aktiva serupa, ya kalau pertukaran aktivanya serupa, jadi misalnya laptopnya dijual terus beli lagi laptop, gitu ya. Jadi nilai aset lama diperbolehkan untuk ditukar dengan yang baru, ya saldo utang ya. Intinya ini kalau nilai tukarnya lebih besar dari nilai buku berarti untung, nilai tukarnya lebih rendah dari nilai buku itu rugi. Nah, tapi karena asetnya sama, itu tidak pernah diakui untung. Jadi seperti ini ya, misalnya, oh ini saya tukar, jadi saya dapat keuntungan 10, enggak. Tidak boleh dicatat. Gitu ya. Jadi tidak ada keuntungan, tapi kalau rugi dia harus dicatat ke kerugian. Ya, kecuali kalau misalnya ditukar dengan barang yang berbeda. Anda boleh mencatat aktiva serupa. Itu di laba ruginya ya kalau apa asetnya tidak sama. Nah, ini contoh perhitungan ya. Kan aset tetap serupa, harga peralatan baru yang diterima 5.000, biaya aset lama 4.000, akumulasinya 3.200 sehingga nilai buku per tanggal pertukaran adalah 8.800.
Nah, kasus pertama ada laba, ya nilai tukarnya 1.100 gitu ya. Udah, jadi tukar tambah gitu ya. Ini saya punya laptop gitu, tukar yang baru dengan yang sama. Nah, gitu ya. Ya udah nambah aja 1.100. Nah, padahal nilai bukunya 800. Berarti apa atau nilainya nilai yang baru itu 1.100 gitu kan ya. Nilai yang baru itu 1.100. Nah, berarti ada untung itu berarti tidak dicatat adanya keuntungan 300 ya. Tidak dicatat ada 800. Jadi tetap diakui 800. Itu ya maksudnya ya. Ya, jadi asetnya tetap diakui sebesar 800. Terus kalau rugi baru nanti rugi diakui untuk pelaporan keuangan. Jadi misalnya, wah ini nilai bukunya berapa nih? Nilai bukunya 2.400, tapi aset yang baru nilainya cuma 2.000. Berarti saya rugi 400. Ya udah 400 harus dicatat dalam laporan keuangan. Kalau yang tadi pertama eh, asetnya tetap diakui meskipun nilainya 1.100 tetap diakui sebesar 8.800. Ya, ini ada contoh-contoh perhitungannya nanti bisa dibaca. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lakukan ya untuk pertemuan ini. Jadi ada dua, ini juga untuk mengganti yang lain ya. Intinya materinya tersampaikan untuk